kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu sampai dengan saat ini. Nah, untuk mengawali 1 minggu pembelajaran yang ada di depan, kita akan mengawalinya dengan ibadah bersama dalam ibadah siswa hari ini, Senin, tanggal 15 Februari 2021 bersama Miss Vivi, Ibu Rini, Ibu Tari, dan Pak Ones yang akan memimpin kita, mengiringi kita dalam puji-pujian. Nah, anak-anak, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Karena itu Miss minta anak-anak semua duduk yang tenang. Kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita untuk kita mau menyembah Tuhan dalam pujian, penyembahan di pagi ini. Miss minta anak-anak semua menyiapkan hati, duduk dengan tenang, dan kita akan menyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena begitu besar cinta kasih Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup dan kehidupan kami sepanjang minggu yang telah berlalu. Terima kasih ya Tuhan, walaupun kami ada dalam masa pandemi, namun kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, mengawali 1 minggu pembelajaran yang ada di depan, kami mau beribadah bersama di hari ini ya Tuhan. Karena itu kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah ini dengan baik. Engkau biarlah hadir dan menyertai anak-anak yang sudah siap di rumah masing-masing untuk beribadah bersama di pagi ini ya Tuhan.
Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Happy Ya 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 Happy Ya Ya Ya. Dilanjutkan dengan Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari teman kita, dari kakak kelas kita, dari siswa 3A. Shalom, nama saya Selin Lina, kelas 3A. Saya ingin berbagi cerita selama masa pandemi COVID-19. Saya harus belajar dari rumah. Tentunya selama pembelajaran saya banyak mengalami kesulitan dalam memahami setiap pembelajaran yang Bapak Ibu guru berikan. Harapan saya tentunya semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar saya bisa sekolah seperti dulu. Saya bersyukur walaupun di saat pandemi COVID-19 saya masih dalam keadaan sehat karena berkat perlindungan Tuhan. Buat teman-teman semuanya tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Nah anak-anak, demikian kesaksian dari teman kita, dari kakak kelas kita. Dan sekarang saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita semua siapkan hati kita dan kita nyanyikan sebuah pujian firman-Mu pelita bagi kami.
surga, terima kasih untuk puji-pujian yang Tuhan izinkan kami anak-anak naikkan kepadamu. Bapa, kini tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami agar kami mampu memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi pegangan, boleh menjadi pedoman bagi kami anak-anak untuk menjalani hidup dan kehidupan kami, untuk belajar sepanjang 1 minggu yang ada di depan. Tuhan mari menyertai Ibu Yuni yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang disampaikan oleh Ibu Yuni boleh menjadi berkat bagi kami anak-anak. Ya Tuhan, mari Engkau menyertai pemberitaan kebenaran firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya dengan baik. Roh Kudus memimpin menyertai kami semua. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Miss Yuni berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Miss Yuni. Firman Tuhan yang Miss Yuni pilih untuk hari ini terambil dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Miss Yuni akan bacakan untuk kita semua. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 di bawah perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat marah dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mulutnya menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Maka engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada engkau. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan.
Oke, anak-anak, dari cerita tersebut dia bercerita tentang dua orang bersaudara, yaitu Kain dan Habel. Di mana Kain ini dia sangat marah dan cemburu terhadap adiknya karena korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, sehingga ia memukul dan membunuh adiknya. Saat Tuhan bertanya kepadanya, dia menjawab, "Saya tidak tahu, saya kan bukan penjaga adik saya." Dia berbohong kepada Tuhan. Karena dia sudah berbohong kepada Tuhan, maka Tuhan pun menghukum dia. Nah, anak-anak, dari cerita tentang Kain dan Habel, Miss Yuni punya judul kecil atau tema kecil untuk hari ini, yaitu kejujuran. Nah, anak-anak, Miss Yuni punya sebuah video cerita tentang seorang anak laki-laki. Jadi, Miss Yuni berharap anak-anak dapat menontonnya dengan sikap yang baik dan tenang. Selamat menyaksikan. Aku bosan sekali. Aku lelah, capek. Sepanjang hari cuma bersama kerbau. Aku berharap ada sesuatu yang menarik terjadi hari ini. Yes, aku punya ide. Cihuy. Ada singa, ada singa. Kerbauku dimakan singa. Tolong, kerbauku dimakan singa. Ada singa, tolong. Kerbauku dimakan singa. Tolong. Hah? Ada kerbau dimakan singa? Wah, gawat. Hei teman-teman, ada singa! Ada singa! Ada kerbau dimakan singa! Ayo kita tangkap! Ayo kita tangkap rame-rame, ayo! Ayo! Kalau tidak ditangkap, bisa berbahaya ya. Mana singanya? Iya, mana Ayo kita cari. Stop, stop, stop! Mana singanya? Itu kerbaunya masih utuh. Mana si Tole ya? Wah, itu dia. Lo kok malah joget-joget? Hei, di mana singanya? Apa kamu terluka, Le? Hah? Maaf bapak-bapak, sebenarnya aku telah berbohong pada bapak-bapak. Habis aku merasa bosan tinggal di padang rumput terus. Kemudian aku mengarang cerita saja. Ternyata lucu melihat tingkah laku bapak. Bohong? Anak kurang ngajar, membohongi orang tua. Orang seenaknya. Kerbauku. 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 Si Tole lagi, pasti mau berbohong kayak kemarin. Sebel aku, Bune. Tapi kalau mendengar tangisnya, mungkin benar kalau kerbaunya itu dimakan singa. Mbok coba dilihat, Pak Ne. Kalau melihat dari gaya nangisnya, kelihatannya dia nggak bohong. Iya ya, mungkin bener. Coba aku tanyain. Ayo. Hei Tole. Kamu bohong lagi ya? Awas kalau kamu bohong, aku gigitin semut merah sekeranjang biar tahu rasa nanti. Bener Pak, aku ndak bohong. Kalau ndak percaya buktikan saja sendiri. Tuh kerbaunya di atas bukit sana. Bagaimana nih? Perlu kita buktikan sekarang? Ya, buktikan saja. Siapa tahu dia beneran. Iya, benar juga kata Bapak Wagiman itu ya. Ayo. Masa sih kita dibohongi lagi oleh anak itu? Saya rasa nggak mungkin dia bohong lagi. Ayo. Mana? Mana? Ya Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak kucing kok dibilang anak singa? Ada-ada saja. Kalau begitu harus kita apakan si Sontoloyo itu sekarang? Oh ya, jangan emosi Kang. Orang itu harus sabar. Bagaimana tidak jengkel? Orang tua kok dipermainkan seperti ini? Sudah. Iya, anak itu memang bandel banget. Memang bandel. Lucu.
mau bohong lagi ya? Ha? Benar Pak, aku sungguh tidak bohong. Kerbauku sungguh dimakan singa Pak, tolong. Masa bodoh mau bohong atau tidak, aku tidak mau tahu, titik. Dasar pembohong. Oke, anak-anak sudah menyaksikan cerita tersebut, yaitu tentang seorang anak laki-laki yang suka berbohong. Nah, anak-anak, dari cerita tentang Kain dan Habel dan cerita tentang anak laki-laki tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, jika kita berbohong, otomatis kita akan mendapat hukuman. Yang kedua, sekali kita berbohong, maka kepercayaan orang-orang terhadap kita akan hilang, atau bahkan orang-orang tidak akan sama sekali percaya terhadap kita. Contohnya seperti apa? Misalkan berbohong di rumah, berbohong terhadap bapak dan mama, atau juga berbohong di sekolah, berbohong terhadap guru-guru. Misalnya ada ujian penilaian harian 1. Guru-guru sudah bilang nih, anak-anak kerjakan secara jujur, tidak boleh melihat buku, tidak boleh bertanya kepada orang tua. Tetapi saat mengerjakan tugas tersebut, ujian tersebut, ternyata anak-anak melihat buku, bahkan menanyakan kepada orang tua, atau bahkan menyuruh orang tua yang mengerjakan soal tersebut. Nah, anak-anak, dari contoh seperti ini, bahwa hal ini sebenarnya tidak baik. Hal ini sebenarnya tidak diinginkan oleh Tuhan. Hal ini tidak mencerminkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki citra Kristus. Nah, anak-anak, kejujuran adalah sesuatu yang pasti. Walaupun susah, mari kita berdoa, minta penguatan dan bimbingan Tuhan agar kita selalu dibimbing oleh Tuhan, kita menjadi anak-anak yang mencerminkan perilaku jujur baik terhadap manusia dan terhadap Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama mengatakan bahwa aku anak jujur. Oke? 1, 2, 3. Aku anak jujur. Amin. Oke, anak-anak, ayat hafalan untuk hari ini terambil dalam Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Nah, anak-anak, untuk mengaminkan firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Dan Miss minta anak-anak duduk yang manis, yang sopan, karena kita berdoa, kita akan menghadap Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Jurus doa, 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu kepada kami hari ini. Biarlah melalui firman-Mu hari ini kami dapat menjadi anak-anak yang dapat berperilaku jujur dalam situasi apapun ya Tuhan. Jujur terhadap orang tua kami, jujur dengan guru-guru kami, dan jujur dengan teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pembelajaran kami dalam 1 minggu ini kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah pembelajaran dalam minggu ini boleh berjalan seturut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saya Kalista dari kelas 3A. Saya akan mempersembahkan pujian. Jalan selalu rata.
Ibu dan Bapak dan teman-teman. Dadah. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Yuni. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita atas kasih Tuhan yang kita rasakan di sepanjang kehidupan kita. Untuk mengiringi persembahan yang akan kita berikan, kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Dan sebelum kita berdoa, Miss minta kesediaan hati kita semua duduk yang tenang, kesiapan hati, dan kita akan menyanyikan satu lagu Saat Ku Tak Melihat Jalan. Miss mengajak anak-anak kita semua dengan sungguh-sungguh kita mau nyanyikan lagu ini. Biarlah di masa-masa sulit ini kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah satu minggu yang ada di depan boleh kita jalani dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama kita.
Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami anak-anak begitu merasakan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Karena itu kami mau tetap percaya bahwa 1 minggu yang akan kami jalani, yang ada di depan kami akan jalani bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah Engkau mau tetap memimpin kami dari akhir ibadah ini, di sepanjang minggu yang akan kami jalani, bahkan di seumur hidup kami sebagai anak-anak. Kami mau percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan menyertai kami. Terima kasih banyak ya Bapa di surga sudah memimpin kami anak-anak ketika beribadah bersama di pagi ini. Terima kasih sudah memimpin menyertai kami dari awal pertengahan sampai di akhir dari ibadah ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.